Korea yang pertama. Dilumat dua kali secara beruntun dengan skor telak, Indra Syafri bersama tim asuhannya dirujak media ASEAN. Berjanji akan tampil percaya diri dan Spartan melawan Arab Saudi di kandang lawan, Sandy Walsh kobarkan genderang perang. Jelang laga perdana antara Arab Saudi kontra Indonesia di putaran 3, ternyata Sintayong sudah mengantongi kelemahan Arab Saudi. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara detail. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. 언론에서 100% 게임 끝나고는 하시는 분은 아니에요. Setelah digulung dengan skor mencolok 3-0 oleh Korea Selatan, pertandingan terakhir antara Indonesia U19 kontra Korsel U19, media ASEAN menunjukkan respon tak menyangka. Pertandingan yang diprediksi akan berjalan sengit, namun media Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru dibuat terkejut dengan hasil pertandingan. Media ASEAN serentak memberikan pernyataan bahwa timnas Indonesia muda ternyata tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya. Penampilan buruk timnas Indonesia di dua laga terakhir menjadi rujukan media ASEAN dalam memberikan statementnya. Sebelumnya Indonesia dibekuk oleh Thailand dengan skor 2-0, berlanjut di pertandingan terakhir melawan Korea dengan hasil yang cukup telak 3-0. Penampilan Korsel yang begitu baik mampu dengan mudah permalukan skuad Garuda Muda. Dan benar saja, sejak peluit babak pertama, skuad Garuda Muda mendapat serangan bertubi-tubi oleh tuan rumah Korea U19. Terbukti, penguasaan bola yang cukup tak berimbang, Indonesia dibuat tak berkutik di hadapan Korea U19. Skuad Garuda Muda hanya mampu menguasai bola 40%, sedangkan Korea mendominasi pertandingan dengan statistik penguasaan bola hingga mencapai 60%. Permainan Indonesia dianggap sangat buruk di dua laga terakhir ini. Penampilan buruk itu bermula dari beberapa faktor, selain sebab kerapnya para pemain kehilangan bola dengan sangat mudah, dan bahkan mereka bermain namun nampak kebingungan. Para pemain skuad Garuda Muda juga kerap memaksakan diri saat menguasai bola, membagi bola pada rekan yang sudah mendapat pressing ketat, sehingga bola hanya kerap terbuang sia-sia. Skema dan misi bermain yang tidak jelas juga menjadi faktor utama. Buruknya penampilan dengan kerapnya salah paham antar pemain itu sendiri, hal itu justru menjadi senjata mematikan para lawan skuad Garuda Muda. Media Thailand bahkan menyinggung soal kualitas timnas Indonesia U19. Kemenangan Indonesia 2-1 atas Argentina dianggap sebagai kemenangan yang tidak seharusnya terjadi, bahkan dianggap tidak layak. Mengingat kualitas permainan serta passing para pemain Indonesia dianggap buruk. Bahkan, pernyataan media ASEAN itu memberi pendapat bahwa kemenangan 2-1 Indonesia atas Argentina tidak menggambarkan dengan kualitas permainannya. Setelah mengalami kekalahan telak dua kali secara beruntun tersebut, membuat pamor timnas Indonesia muda kembali disorot sebagai sesuatu yang negatif dari berbagai pihak. Dari kekalahan telak itu juga, Indra Syafri dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan mendasar tersebut. Sebelum laga perdana melawan Arab Saudi digelar, pernyataan membanggakan datang dari penggawa timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Dia mengaku sangat emosional dan bersemangat menatap laga penting di kandang Arab Saudi. Sandy mengatakan, lagu Indonesia Raya dapat membakar semangat saya dan semua pemain timnas Indonesia. Terlebih dia benar-benar sudah mengerti arti serta makna dari lagu kebangsaannya tersebut. Berikut ungkapan Sandy Walsh. Ada momen tertentu di mana saya dan rekan di timnas Indonesia menjadi sangat superior. Bahkan kekuatan itu tak pernah kami dapatkan sebelumnya. Dan kekuatan dengan penuh semangat itu hanyalah berasal dari lagu Indonesia Raya beserta maknanya yang begitu mendalam. Ditambah begitu dahsyatnya dukungan dari para fans saat kami sedang bertanding, hal itu membuat kami semakin terpacu, jelang menghadapi laga perdana dan pertandingan berikutnya di putaran 3. Sandy Walsh dan para rekannya berjanji akan memberikan permainan Spartan, dengan penuh semangat pantang menyerah melawan negara manapun. Hal itu demi dapat mewujudkan impian kami beserta seluruh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Ini adalah kesempatan yang jarang terjadi, untuk sampai hingga berada titik ini. Itu semua penuh perjuangan. Maka kami tidak akan lewatkan kesempatan baik ini. Dari pengakuan Sandy Walsh dengan penuh semangat menatap putaran 3. Diharap dapat membuat semua rekan dan semua masyarakat serta para supporter bersatu. Dengan kekuatan yang mendalam itulah, para pemain dapat memberikan yang positif saat berlaga. Dan tentunya dengan satu tujuan yang sama menuju Piala Dunia 2026.
마틴 온더에서 100% 게임 뛴다고는 보장을 할 수 있는 부분. Jauh sebelum laga perdana di putaran 3 yang mempertemukan Arab Saudi versus Indonesia akan digelar, ternyata Sintayong sudah mengantongi kelemahan timnas Arab Saudi melalui sejumlah sumber. Laga perdana antara timnas Arab Saudi melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 segera terjadi. Kedua tim sudah mempersiapkan diri untuk tampil sebaik mungkin. Namun, timnas Arab Saudi yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia bukannya tanpa kekurangan dan celah. Ada beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meraih hasil positif dalam laga perdana ini. 1. Konsistensi performa yang tidak stabil. Meski Arab Saudi memiliki sejarah panjang dan prestasi yang mumpuni di kancah sepak bola Asia, performa mereka belakangan ini kerap tidak konsisten. Dalam beberapa pertandingan terakhir, tim ini mengalami beberapa kekalahan mengejutkan melawan tim-tim yang secara peringkat berada di bawah mereka. Hal ini menandakan adanya masalah dalam menjaga stabilitas permainan, terutama saat menghadapi tekanan. 2. Kualitas pemain muda yang belum teruji. Arab Saudi tengah berada dalam fase generasi pemain, dengan beberapa bintang senior digantikan oleh pemain-pemain muda. Meskipun memiliki potensi besar, pengalaman mereka di tingkat internasional masih terbatas. Kurangnya pengalaman ini bisa menjadi kelemahan, terutama ketika menghadapi tim dengan pemain yang lebih berpengalaman seperti Indonesia, yang memiliki beberapa pemain senior yang sudah terbiasa bermain di kompetisi internasional. 3. Pertahanan yang kurang solid. Meski Arab Saudi memiliki serangan yang cukup tajam, lini pertahanan mereka terkadang menunjukkan kerentanan, terutama saat menghadapi serangan balik cepat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Arab Saudi sering kebobolan dari skema serangan balik lawan. Ini bisa menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, terutama jika mereka mampu memainkan strategi counter attack dengan baik. 4. Harus melakukan tekanan secara berlebih untuk meraih hasil positif. Sebagai salah satu tim unggulan di Asia, Arab Saudi seringkali menghadapi tekanan besar untuk selalu menang. Tekanan ini terkadang bisa berbalik menjadi bumerang, menyebabkan para pemain tampil di bawah performa terbaik mereka. Jika Indonesia mampu bermain tanpa beban dan memanfaatkan tekanan ini, mereka bisa membuat Arab Saudi terjebak dalam permainan mereka sendiri. 5. Cedera dan kelelahan pemain kunci. Faktor kebugaran pemain juga menjadi perhatian bagi Arab Saudi. Beberapa pemain kunci mereka mengalami cedera ringan dan kelelahan akibat jadwal pertandingan yang padat di kompetisi domestik dan internasional. Jika kondisi ini berlanjut, kekuatan tim bisa berkurang, memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan ini. Dengan menganalisis kelemahan-kelemahan ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengejutkan Arab Saudi dalam laga perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia bisa meraih hasil positif dalam pertandingan ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.